Kenapa namanya mursalat? Demi malaikat yang membedakan antara baik dan buruk dengan sejelas-jelasnya. Lantas orang mungkin bertanya, gimana rupanya kiamat itu? Bukankah kami sudah binasakan generasi awal yang mendustakan para nabi? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam menyelami rahasia Al-Quran. Seperti biasa masih bersama dengan Widya dan tentunya dengan Ustadz Zamakhsyari Hasbalatai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, nah sahabat Al-Quran, kita ini seperti yang sudah sering Widya sampaikan ya, kita sudah di penghujung Al-Quran, begitu kita sudah di juz ke-29 di surah ke-77 yaitu Al-Mursalat untuk di episode kita kali ini. Nah, kalau Widya perhatikan ini Al-Mursalat artinya adalah malaikat yang diutus ya sahabat Al-Quran. Jadi Widya ajak kembali sahabat Al-Quran tentunya begitu ya Ustadz ya, untuk kemudian lebih semangat lagi, kita sudah di penghujung begitu, memperdalam lagi pengetahuan kita mengenai makna yang terkandung di balik surah-surah yang terdapat di dalam Al-Quran. Oke, ini surat Al-Mursalat ya Ustadz, kalau Widya perhatikan ini kan artinya malaikat yang diutus Ustadz. Tapi di poin yang pertama itu dijelaskan bahwasannya di ayat 1-15 mengenai datangnya kiamat dan juga kedahsyatannya. Nah, ini penjelasannya bagaimana Ustadz? Kalau dilihat judulnya kan malaikat yang diutus, tapi di ayat 1-15 juga dijelaskan mengenai kiamat begitu Ustadz. Nah, ini bagaimana Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudari Widya dan seluruh sahabat Al-Quran, surah Al-Mursalat. Al-Mursalat ini kalau kita coba untuk terjemahkan, artinya yang dikirim atau yang diutus. Nah, tentunya kata-kata yang dikirim ataupun yang diutus ini adalah sebuah sifat. Sifat dari sesuatu. Nah, apa yang disifati ini menjadi pembahasan di kalangan para ulama. Ada yang mengartikan bahwasanya yang dimaksud dengan yang diutus di sini adalah malaikat. Karena malaikat hakikatnya adalah utusan-utusan Allah untuk melaksanakan berbagai tugas dan apa yang Allah perintahkan kepada mereka untuk dilaksanakan. Tapi ada juga yang mengartikan kata mursalat di sini dengan angin. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tentara yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Angin bisa jadi tentaranya Allah, air bisa jadi tentaranya Allah, bahkan makhluk yang kita anggap sangat lemah dan kecil sekalipun mereka merupakan tentaranya Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang tahu siapa yang menjadi tentaranya Allah kecuali Allah sendiri. Nah, memang kalau kita melihat surah Al-Mursalat ini secara garis besar, surah ini bercerita kepada kita mengenai hari kiamat. Hari kiamat. Nah, tentunya menjadi pertanyaan, kenapa namanya mursalat? Dan apa kaitannya dengan hari kiamat tadi? Ya. Kita tahu kebiasaan Al-Quran kalau ingin menyampaikan satu berita penting atau satu masalah yang hendaknya kita berikan perhatian besar terhadap masalah itu, Quran selalu mengawali satu surah dengan sumpah. Sumpah bukan hanya sebagai penguat. Kalau kita sebagai manusia untuk menguatkan satu informasi yang ingin kita sampaikan, biasanya kita bersumpah. Nah, demikian juga dengan Allah. Ketika Allah bersumpah, Allah mengajak kita untuk merenung terkait kebesaran dan keagungan objek yang Allah jadikan sebagai objek sumpah. Selain itu, Allah ingin kita fokus kepada apa jawaban dari sumpah itu. Tak mungkin ada sumpah di dalam Al-Quran kecuali kita akan temukan jawaban sumpahnya. Termasuk dalam sini. Allah memulai
dengan bisa kita katakan 5 sumpah di sini. Mulai dari yang pertama, wal mursalati urfa, demi malaikat yang diutus membawa kebaikan. Ada malaikat Mikail, ada malaikat Jibril, ada malaikat termasuk malaikat yang menurunkan hujan, malaikat yang menghantarkan rezeki. Jadi malaikat itu memiliki tugas-tugas yang membawa kebaikan untuk dan kehidupan manusia. Dan jumlahnya ada banyak ya Ustadz ya? Jumlahnya banyak. Okay. Tidak ada yang tahu pasti berapa jumlah malaikat kecuali Allah. Bayangkan saja dalam sebuah hadis dikatakan setiap saat itu ada dari golongan malaikat yang mengelilingi Baitul Ma'mur. Ka'bah untuk malaikat itu 70.000 malaikat. Dan apabila satu malaikat sudah bertawaf sampai 7 kali, takkan kembali dia untuk bertawaf kembali sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Bisa dibayangkan berapa jumlah malaikat yang ada. Nah, di sini Allah katakan fal asifati asfa, demi malaikat yang terbang dengan kencang. Ya, kita tahu betul beberapa malaikat itu diberikan Allah ya kekuatan luar biasa dan untuk mendukung tugas para nabi dan rasul. Seperti misalnya Nabi Sulaiman, di antara kemukjizatannya dia punya awan yang bisa menghantarkannya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Satu hari itu bisa menempuh perjalanan 30 hari. Berarti kan luar biasa. Ada juga di sana malaikat yang tentunya membantu. Kemudian wan nasyirati nashra, demi malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya. Dengan kata lain, tidak ada satupun kebaikan tercurahkan kepada umat manusia dan seluruh makhluk hidup yang ada, kecuali malaikat juga terlibat di sana. Ya. Fal fariqati farqah, demi malaikat yang membedakan antara baik dan buruk dengan sejelas-jelasnya. Ini yang membedakan malaikat dengan manusia. Ya, malaikat nggak pernah bermaksiat kepada Allah, selalu patuh pada perintah Allah, sehingga malaikat bisa membedakan yang benar dan salah dengan sejernih-jernihnya. Tapi manusia, kalau kita jauh dari tuntunan ilahi, niscaya kita akan gamang untuk bisa membedakan mana baik dan buruk. Makanya orang yang mampu membedakan baik dan buruk dapat gelar seperti Umar Al-Faruq, orang yang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, baru termasuk sifat yang kelima, fal mulqiyati dzikra uzran au nuzra, demi malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Dalam hal ini malaikat Jibril, pemimpin para malaikat, mendapatkan tugas untuk menyampaikan wahyu. Nah, wahyu ini apa fungsinya? Fungsi wahyu pertama untuk menolak alasan. Karena nanti paling banyak orang di akhirat akan mencari alibi dan pembenaran terhadap apa yang dia buat. Ketika dia korupsi misalnya, atau dia mencuri, atau dia berzina, atau dia melakukan perbuatan yang dilarang Allah, dia akan mengatakan, ya Allah kok kan gak kasih tahu ini haram. Dengan malaikat Jibril menyampaikan wahyu, ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang disampaikan Nabi kepada umatnya, berarti terputuslah alasan. Ketika nanti ada orang mengatakan, aku mencuri kan Allah nggak ada kasih tahu, nanti tentunya Al-Quran yang bicara. Bukankah aku sudah diturunkan bahwasanya pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangan keduanya sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti sudah ada keterangan dari wahyu yang menggambarkan pengharaman mencuri. Jadi semua isi Quran dasar utamanya adalah untuk memutus argumentasi orang yang kafir dan sesat. Karena sekiranya Al-Quran tak diturunkan, sekiranya Nabi dan Rasul tidak diutus, maka orang bisa saja beralibi di hadapan Allah. Nggak salah juga lah kami sesat ya Allah, kau nggak berikan petunjuk. Tapi ketika Nabi sudah diutus, Quran sudah diturunkan, maka terputuslah alasan bagi mereka untuk menolak kebenaran Islam. Jadi yang kedua,
wahyu juga sebagai nuzul, peringatan. Ya tentunya Al-Quran sudah jauh-jauh hari bercerita apa sebab-sebab orang yang masuk neraka. Apa amalan-amalan yang mengundang murkanya Allah. Jadi ini adalah peringatan yang menggambarkan kepada kita perlu memberikan batas antara diri kita dengan hal-hal yang diperingatkan oleh Al-Quran untuk tidak kita kerjakan. Jadi ini 5 sifat. Sifat malaikat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai pembuka surah. Untuk pertama menggambarkan malaikat itu makhluk yang agung dan mulia. Tugas-tugas malaikat juga luar biasa. Mulai dari membawa kebaikan, mulai dari yang bergerak dengan cepat, membagi-bagi kebaikan dan rahmat Allah kepada manusia, membedakan yang benar dan salah, hingga kemudian menyampaikan wahyu. Nah, apa jawaban atas sumpah ini? Jawaban dari sumpah ini adalah Allah katakan, innama tu'aduna lawaqi'. Sesungguhnya apa yang Allah janjikan kepada kalian, adanya kehidupan setelah kematian, adanya alam akhirat, itu adalah sebuah kebenaran yang pasti akan terjadi. Jadi seakan-akan Allah ingin gambarkan di sini keniscayaan adanya akhirat sama seperti keniscayaan adanya malaikat. Sebagaimana kita meyakini malaikat ada, maka akhirat pun ada. Surga dan neraka adalah hak kebenaran yang nggak boleh kita ingkari sedikit pun. Jadi termasuklah tugas-tugas dari para malaikat ini berkaitan erat dengan hari kiamat dan apa-apa yang menyertainya dari pembagian manusia antara kelompok baik dan kelompok buruk. Nah, kalau kita lanjutkan lagi masih di tema pertama dalam surah ini, kita melihat Allah setelah menegaskan kiamat itu ada. Lantas orang mungkin bertanya, gimana rupanya kiamat itu? Ya, bagaimana kiamat itu terjadi? Apa tanda-tandanya? Apakah kiamat itu biasa-biasa saja atau sesuatu yang begitu dahsyat? Nah, di sini Allah deskripsikan hingga ayat ke-15 yang menjadi inti dari pesan lewat sumpah-sumpah yang Allah sampaikan tadi. Apa kata Allah? Fa'idzan nujumu tumisat. Ingatlah ketika bintang-bintang dihapuskan. Pengertian bintang-bintang dihapuskan apa? Bisa jadi bintang itu hilang. Atau pengertian bintang-bintang itu tidak lagi bercahaya. Kita tahu sebelum era listrik, bintang itu punya peran besar bagi masyarakat. Lewat bintang orang bisa membaca musim apa sekarang. Ya. Lewat bintang orang bisa tahu arah angin, utara, selatan, barat, timur, lewat bintang. Ya. Maka dari itu ketika bintang itu tidak lagi ada atau tidak lagi bercahaya, apa yang terjadi? Nah, manusia kehilangan arah. Manusia tidak tahu, tidak bisa lagi membaca tanda-tanda alam yang selama ini ya peran bintang untuk memberitahukannya kepada kita. Kemudian wa idzas samaa'u furijat. Ingatlah ketika langit terbelah. Kita lihat bagaimana langit yang selama ini diciptakan Allah begitu sempurna, nggak ada langit yang bocor. Kalau manusia buat atap, sering sekali biaya mahal, tetap ada bocor juga. Ya. Kalau hujan lebat, mungkin ada rembesan air hujan yang masuk ke dalam rumah. Tapi Allah katakan, bagaimana langit yang saat ini begitu indah, begitu sempurna, nanti pada hari kiamat langit pun terbelah. Nah, dikatakan lagi, kenapa? Wa idzal jibalu nusifat. Ingatlah ketika gunung-gunung hancur lebur seperti debu. Kita tahu gunung ini kan kumpulan batu-batu besar. Dan fungsi gunung itu sebagai pasak bumi. Ibarat kalau kumpulan kayu tidak dipaku, itu mungkin akan mudah lepas. Maka gunung itu adalah pakunya bumi. Ya, pakunya bumi.
Tapi bagaimana paku itu ketika kemudian berubah menjadi debu yang begitu mudah untuk terbang dan hilang hanya dengan hembusan angin. Nah, jadi Allah katakan, maka wajar kalau nanti pada hari kiamat dikatakan paling banyak terjadi gempa. Ya, kalau selama ini gempa beberapa skala Richter saja sudah di radius sekian kilometer itu merasakan. Bayangkan kalau seluruh permukaan bumi gempa. Inilah gambaran bagaimana kiamat itu. Maka dari itu Allah katakan wa idzar rusulu uqitat. Dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya. Rasul diutus Allah kepada umat masing-masing. Tapi tiap rasul punya jangka waktu tertentu. Ya, umur Nabi Muhammad bisa dikatakan umur Rasul yang paling pendek 63 tahun dengan hitungan kalender bulan. 61 tahun kurang lebih dengan hitungan kalender matahari. Ini pendek sekali sebagai umur manusia. Bandingkan dengan usia Nuh 950 tahun. Bandingkan dengan Ibrahim ratusan tahun. Nah, jadi Allah katakan tiap Rasul ada waktunya. Termasuk wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk di antara tanda kiamat. Tanda kiamat. Nah, karena Nabi Muhammad SAW itu dilindungi Allah dari menyaksikan kegoncangan besar saat terjadinya kiamat. Allah nggak ingin kekasihnya itu menyaksikan bagaimana kalang kabut dan dahsyatnya hari kiamat. Ketika Nabi sudah meninggal, kapan saja kiamat bisa datang. Jadi dengan dibatasi waktu para nabi berada di tengah-tengah umatnya, itu juga bagian dari hikmah Allah kepada kita. Nah, kemudian Allah katakan, li ayyi yaumin ujjilat li yaumil fasl wa ma adraka ma yaumul fasl wailu yauma idzil lil mukadzibin. Di penggalan pertama ini Allah katakan, ya, sampai kapan Rasul itu ditangguhkan? Ya, sampai hari orang-orang kafir akan menyaksikan dahsyatnya kiamat. Tahukah kamu kapan hari keputusan itu? Kapan kiamat itu? Allah nggak menjawab kapan waktunya. Tapi justru Allah katakan wailu yauma idzin lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu orang-orang yang mendustakan agama, mendustakan kebenaran, mendustakan tak ada hari kiamat, mendustakan tak ada surga, tak ada neraka. Mereka merasa kematian adalah akhir dari perjalanan kehidupan. Tak ada yang perlu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi ini pembukaan surah yang menggambarkan kepada kita bagaimana orang yang mendustakan hari kiamat dan apa-apa yang menyertainya, ini akan membuat dia mendustakan nabi, mendustakan malaikat, mendustakan, bahkan tak jarang ikut mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak berlebihan kalau kita katakan dari 6 rukun iman yang ada, maka yang paling pokok adalah 2. Iman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Kalau 2 ini beriman, insya Allah akan ikut konsekuensinya. Beriman dia pada malaikat, beriman pada kitab, beriman pada Rasul, beriman pada takdir. Tapi kalau dia dustakan beriman pada akhirat, pasti dia akan dustakan juga malaikat, kitab, Rasul dan lain sebagainya. Karena inti yang disampaikan dalam wahyu, inti yang disampaikan Nabi dalam dakwahnya adalah seruan dan ajakan untuk meyakini adanya hari kiamat dan konsekuensinya. Nah, Ustaz, ini sedikit ya kalau kita ngomong soal hari kiamat, kadang kan kita nggak bisa terbayang betapa dahsyatnya begitu ya Ustaz ya. Nah, boleh nggak Ustaz kalau misalnya kita kemudian berpikiran seperti ini, sebaiknya aku ketika hari kiamat itu datang, aku itu sudah meninggal begitu, artinya kita sudah berada di dalam kubur kita dan kita dibangkitkan, bukan jadi manusia yang menyaksikan dahsyat hari kiamat itu. Ini gimana? Ya, harapan tersebut tentunya harapan setiap orang. Ya, karena dikatakan dalam sebuah hadis, la taqumus sa'atu illa ala syirarin nas. Tidak akan datang momentum hari kiamat kecuali hanya tersisa di muka bumi orang-orang jahat.
Jadi orang baik semuanya nggak berharap jumpa dengan kiamat. Dia berharap sudah meninggal lebih dulu. Bahkan lebih dari itu, hampir semua orang yang sudah mati sekalipun, ketika datang kiamat, dia berharap, aku nggak diciptakan. Ada ayat yang mengatakan, ya laitani kuntu turaba, ya Allah kenapa engkau jadi batu saja? Kenapa nggak jadi tanah saja? Membayangkan dahsyatnya pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Nah, jadi ini sesuatu yang biasa. Harapan kita untuk tak dijumpakan dengan kiamat, menyaksikan secara langsung, itu tentunya harapan setiap orang. Membayangkan dahsyatnya kiamat itu, dan deskripsi orang yang akan menyaksikan kiamat digambarkan dalam hadis, orang-orang yang jahat. Tentunya kita nggak mau melihat dalam kelompok yang demikian. Oke, baik. Oke, kalau kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu kaum kafir ditakut-takuti bahwa mereka akan dibinasakan dengan kuasa Allah. Iya. Kadang-kadang memang orang yang sudah mengingkari kiamat, ya, udah menjadi sebuah pegangan dan keyakinan, maka untuk merubah sesuatu yang diyakini dan membentuk persepsi tertentu di kepala seorang, itu bukan hal yang mudah. Kalau kita bercerita yang baik-baik kepadanya, niscaya persepsinya nggak berubah. Merubah sebuah paradigma itu kadang-kadang perlu pendekatannya adalah menakut-nakuti. Karena ketika orang ditakut-takuti, orang itu berada pada posisi tak nyaman. Ketika dia merasa tidak nyaman, disitulah dia mulai berhitung ulang tentang apa yang dipikirkannya selama ini. Apakah yang aku anggap selama ini benar adalah benar atau sebaliknya salah? Makanya kalau kita lihat pendekatan Al-Quran, selalu Al-Quran itu mengingatkan orang-orang kafir di zaman Nabi dengan akhir mengenaskan dari orang-orang yang mendustakan Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Di sini kita lihat, di ayat 16 Allah katakan, alam nuhlikil awwalin. Seakan-akan Allah ngomong, Abu Lahab, Abu Jahal, kalian bukan orang pertama yang mendustakan Nabi. Bukankah kami sudah binasakan generasi awal yang mendustakan para Nabi? Summa nutbi'uhumul akhirin. Bukan hanya itu, kami binasakan mereka yang datang kemudian, yang menapaki jalan orang-orang yang mendustakan para Nabi. Maka Allah katakan, kadzalika naf'alu bil mujrimin. Inilah reaksi dan respon kami kepada semua orang yang mendustakan agama. Seakan-akan Allah ngomong, kau bukan lebih istimewa Abu Lahab dan Abu Jahal dari Fir'aun, dari Haman, dari Namrud, dari para penguasa zalim yang lebih hidup sebelum kalian dengan kekuasaan besar yang mereka punya. Kita lihat bagaimana di surah ini bukan hanya menakut-nakuti, tapi lebih dari itu Allah juga seperti mengingatkan manusia bahwasannya sikap kalian yang mendustakan agama itu sikap yang gak pantas. Kenapa? Allah katakan, alam nakhluqkum mimma'in mahin. Bukankah kami yang ciptakan kalian dari air yang hina? Apa maksud air yang hina di sini? Air mani. Kenapa air mani disebut air yang hina? Walaupun sebenarnya kalau kita kaji dalam fikih, air mani itu suci. Artinya bekas mani tercecer itu tidak perlu untuk dicuci. Ya, itu air suci. Tetapi kenapa dianggap sebagai air yang hina? Karena air ini keluar dari saluran yang sama dengan kotoran najis, itu air kencing. Ya. Jadi sehebat apapun manusia, Allah ajak kita untuk merenung dari mana asal usulmu. Kau jangan sombong, walaupun mungkin pangkatmu tinggi saat ini, ataupun jabatanmu hebat, ataupun hartamu banyak, kau keluar dari saluran yang sama dengan keluarnya kotoran. Allah katakan, faja'alnahu fi qararin makin. Bagaimana air mani ini yang terpancar, kemudian berada di dalam rahim untuk beberapa masa, ila qadarin ma'lum, sampai jangka waktu yang Allah ketahui.
40 hari pertama nutfah, 40 hari kedua mudghah, ya, alaqah, kemudian 40 hari ketiga mudghah, kemudian ditiupkan ruh. Jadilah ya 120 hari usia kandungan dalam rahim seorang wanita, ini sudah ada ruh, sudah ada jasad. Ya. Faqadarna fani'mal qadirun. Allah yang takdirkan bagaimana wajahnya, bagaimana umurnya, apakah dia bahagia, apakah dia sengsara, apakah jenis laki-laki, apakah jenis perempuan. Ya, fani'mal qadirun. Allah lah sebaik-baiknya yang membuat ketentuan. Nah, jadi Allah ingatkan kita, jangan sombong. Inilah asal usulmu wahai manusia. Kemudian Allah ajak kembali kita merenung. Alam naj'alil arda kifata. Bukankah kami telah jadikan bumi sebagai tempat kalian berkumpul? Kita semua masing-masing dari rahim ibu-ibu kita lahir di dunia, kumpul kita di dunia. Kenalan. Ya. Kemudian Allah katakan ahya'an wa amwata. Bumi itu bukan hanya tempat berkumpul orang hidup, tapi juga tempat berkumpul orang mati. Karena ketika mati sama-sama juga dimasukkan ke dalam kubur dalam tanah. Berkumpul juga di sana. Dan Allah katakan, "Wa ja'alna fiha rawasiya samikhatin wa asqainakum ma'an furata." Ya. Dan kata Allah, kami jadikan di bumi itu gunung-gunung yang tinggi, kami beri minum kamu dengan air yang tawar. Nah, jadi kalau kita lihat dari ayat pertama diulang-ulang terus, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Setelah satu tema pindah ke tema lain diucapkan lagi oleh Allah. Nah, ini sama seperti yang kita bahas sebelumnya di surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tapi di sini adalah bentuknya kecaman. Kecaman bagi mereka yang mendustakan adanya hari kebangkitan. Oke, baik. Nah, Ustadz, ini kita langsung rangkum aja ya mengenai kaum kafir diperingatkan akan dahsyatnya hari kiamat dan juga balasan nih Ustadz bagi yang bertakwa dan balasan bagi yang mendustakan agama. Ya, kalau kita melihat penutup surah Al-Mursalat ini mencoba untuk membagi manusia menjadi dua kelompok besar. Kelompok orang-orang yang tentunya akan merasakan bagaimana dahsyatnya siksa yang akan diterima nanti di neraka karena mereka mendustakan agama, dan kelompok lain orang-orang yang beriman. Bagaimana keimanan dan ketakwaan itulah yang menjadi sebab utama mereka mendapatkan balasan baik di sisi Allah. Kita lihat bagaimana Allah katakan pertama tentang orang yang ada nanti di hari kiamat. Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin, kata Allah. Inilah hari keputusan. Pada hari ini kami akan kumpulkan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Jadi dari mulai manusia, umatnya Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad dikumpulkan semua. Dibangkitkan kembali dari kuburnya. Nah, apa yang kata Allah? Fa in kana lakum kaidun fakidun. Kalau kamu punya tipu muslihat, silahkan lakukan tipu muslihatmu kepadaku, kata Allah. Ini semacam tantangan. Allah menantang. Ya, kalau kau pandai nipu di dunia, coba sekarang tipu Allah. Jadi seakan-akan ungkapan Allah ini menunjukkan kepada kita di momen itu tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali kembali dan harus mempertanggungjawabkan kepada Allah segala apa yang kita buat. Tidak ada sedikit pun tipu daya yang memungkinkan kita selamat atau lari ke sini, lari ke situ. Ya, mungkin di dunia kecerdikan seseorang membuat dia apa? Bisa bebas dari cengkeraman hukum. Ya, dengan cara ini, dengan cara itu. Ya, tapi di akhirat tidak bisa. Maka dari itu Allah katakan, innal muttaqin fi dhilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Lihat bagaimana indahnya orang-orang mukmin, orang bertakwa itu dalam naungan pepohonan surga yang teduh dan di sekitar mata air.
Saya selalu katakan ketika Allah bercerita tentang nikmat surga, tentang bagaimana nikmatnya minuman surga. Minuman surga ini beda dengan minuman di dunia. Kita minum di dunia untuk menolak rasa haus. Tapi minuman di surga, ya, ini bukan karena kita takut kehausan ataupun kelaparan, tidak. Sekedar untuk menikmati minuman dengan rasanya yang beraneka nuansa, yang memberikan rasa yang berbeda-beda. Jadi ini gambaran, makanya Allah katakan, makan dan minumlah serta nikmatilah, ya, sebagai balasan apa yang kamu kerjakan. Nah, sebaliknya, bagaimana kondisi orang-orang kafir? Allah katakan, kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Makan dan bersenang-senanglah sebentar, sesungguhnya kalian orang-orang jahat. Artinya apa? Kalaupun seorang itu berbuat semena-mena di dunia, itu nggak akan selama-lamanya. Ada jangka waktunya. Makanya kadang-kadang membayangkan berakhirnya kekuasaan itu juga menghilangkan kenikmatan. Iya. Kalau orang sudah tahu, tapi dibilang dokter, umur bapak paling lama 2 tahun lagi ya. Setelah mendengar itu, tak nikmat lagi hidupnya. Karena membayangkan berakhirnya nikmat itu adalah bentuk azab. Nah, begitu juga Allah katakan pada orang-orang kafir. Silakan makan, nikmati. Tapi bentar aja itu. Setelah ini kalian akan nikmati bagaimana siksaan yang pedih di sisi Allah. Maka dari itu, apa sebab orang-orang nanti pada hari kiamat masuk neraka? Salah satu sebabnya adalah wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Mereka itu ketika di dunia dikatakan pada mereka, rukuklah kau. Mereka nggak mau ruku. Artinya apa? Ruku adalah simbol bagian dari solat. Yeah. Harta banyak, kesehatan luar biasa, anak dan karir sukses. Tapi ketika tak mau solat, ini pertanda bahwasanya apa yang dinikmati dunia akan berakhir dengan mengenaskan nanti di akhirat. Makanya Allah katakan sebagai penutup, fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Kalau isi Al-Quran ini tidak diimani, tidak diyakini, seakan-akan Allah nanya, apalagi selain Quran yang mungkin kalian yakini. Orang yang tak beriman kepada Quran takkan mungkin beriman dengan sesuatu apapun yang lain. Karena tidak ada yang lebih pantas untuk kita jadikan pegangan, keyakinan kita melebihi Al-Quran di dalam kehidupan kita di dunia. Oke, baik. Nah, ini menjadi pengingat kita juga ya, bahwasannya tadi disebutkan Ustaz, rukun iman itu ada 6. Ini menjadi kewajiban kita ya Ustaz ya, untuk mengimani semuanya sahabat Al-Quran. Jangan cuma sekedar mengimani Rasul tapi tidak mengimani Allah, tidak mengimani hari akhir juga begitu ya. Nah, sahabat Al-Quran tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz ya beberapa poin-poin juga, dan mengenai hari kiamat, ayo kita sama-sama kembali memperbaiki diri kita agar menjadi sebaik-baiknya umat begitu yang kembali kepada Allah nanti di hari akhir dan bisa mempertanggungjawabkan perbuatan kita juga. Oke, diajak kembali sahabat Al-Quran untuk like, komen, dan subscribe ke YouTube channel kita. Insya Allah kita akan kembali lagi di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.